Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfi Rosyidatul Ulfiyah dari HKI 4A. Pada video ini, saya akan mempresentasikan 9 elemen bisnis model Canvas dari ide bisnis digital yang telah saya rancang, yaitu Smart Class. Apa itu Smart Class? Smart Class merupakan aplikasi jadwal kuliah pintar yang dirancang guna membantu mahasiswa untuk mengatur jadwal kuliah, tugas, deadline, dan kegiatan akademik lainnya agar kegiatan berkuliah menjadi lebih produktif dan terorganisir. Dan sekarang kita akan masuk ke penjelasan 9 elemen utama bisnis model Canvas dari aplikasi Smart Class ini. Elemen pertama adalah customer segment atau target pelanggan. Jadi, target utama dari aplikasi Smart Class ini merupakan mahasiswa aktif, terutama mahasiswa-mahasiswa yang masih memiliki struggle dalam mengatur jadwal kuliah dan deadline tugas. Selain itu, aplikasi ini juga ditujukan kepada mahasiswa baru yang masih beradaptasi dengan sistem dari perkuliahan. Lalu, aplikasi ini juga ditujukan kepada mahasiswa yang aktif organisasi, sehingga mereka struggle bagaimana cara mengatur jadwal kuliahnya agar dapat lebih terorganisir. Jadi, dengan adanya aplikasi ini, mahasiswa lebih terbantu untuk mengatur aktivitas akademiknya sehari-hari. Nah, elemen yang kedua adalah value proposition atau nilai yang ditawarkan. Smart Class ini menawarkan kemudahan bagi mahasiswa dalam mengatur jadwal kuliah dan deadline tugas secara lebih praktis dalam satu aplikasi. Lalu, aplikasi ini juga memiliki fitur reminder otomatis agar mahasiswa tidak mudah lupa dengan adanya deadline tugas, jadwal ujian, maupun kelas kuliah. Selain itu, Smart Class ini memiliki tampilan yang sederhana dan mudah digunakan sehingga mahasiswa dapat nyaman menggunakan aplikasi ini. Nilai utama dari aplikasi ini adalah membantu mahasiswa menjadi lebih disiplin, teratur, dan juga produktif dalam perkuliahan. Elemen ketiga adalah channels atau media distribusi. Nantinya, aplikasi Smart Class ini akan dipromosikan lewat media sosial seperti Instagram, Twitter, ataupun TikTok. Karena ketiga aplikasi ini merupakan aplikasi yang cukup sering dipakai oleh para mahasiswa di zaman saat ini. Selain itu, aplikasi ini akan tersedia di Play Store ataupun App Store agar mahasiswa tidak perlu mengunduh melewati web-web yang mungkin cukup sulit untuk diakses. Nantinya, promosi ini juga akan dilakukan oleh komunitas kampus, organisasi mahasiswa, ataupun bekerja sama dengan pihak kampus. Dengan strategi tersebut, aplikasi ini dapat dikenal lebih luas oleh para mahasiswa. Elemen keempat adalah customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan akan dijaga melalui layanan customer service agar mahasiswa ataupun pengguna dapat menghubungi layanan customer service ini saat mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi. Selain itu, Smart Class ini akan menyediakan fitur feedback dan saran agar pengguna dapat memberi masukan terhadap aplikasi. Elemen kelima adalah revenue streams atau sumber pendapatan. Nantinya, pendapatan Smart Class ini akan berasal dari iklan yang akan ditampilkan dalam aplikasi. Selain itu, akan tersedia fitur premium bagi pengguna yang ingin menikmati fitur tambahan ataupun bebas iklan, yang nantinya juga akan ramah di kantong mahasiswa. Nantinya, aplikasi Smart Class ini juga akan memperoleh pendapatan dari kerjasama dengan pihak kampus, sponsor kegiatan mahasiswa, maupun promosi produk edukasi digital. Lalu, dengan beberapa sumber pendapatan tersebut, bisnis digital ini dapat terus berkembang. Masuk ke elemen keenam adalah key resource atau sumber daya utama. Sumber daya utama dari Smart Class ini meliputi tim developer aplikasi yang bertugas membuat dan mengembangkan sistem aplikasi. Selain itu, diperlukan juga server dan database untuk menyimpan data pengguna. Smart Class ini juga membutuhkan desainer UI atau UX agar tampilan aplikasi ini dapat menarik sehingga mahasiswa dapat tertarik untuk menggunakan aplikasi ini. Dan juga, internet dan media sosial itu menjadi sumber daya penting untuk mendukung promosi aplikasi. Lalu, di elemen ketujuh, itu ada key activities atau aktivitas utama bisnis. Nantinya, aktivitas utama dari aplikasi Smart Class ini adalah mengembangkan aplikasi dan menambahkan fitur-fitur baru sesuai dengan kebutuhan para mahasiswa. Dan selain itu, tim juga akan melakukan maintenance aplikasi, memperbaiki bug, dan menjaga keamanan data dari pengguna agar tidak dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak nakal lainnya. Nah, aktivitas lainnya adalah melakukan promosi digital melalui media sosial dan memberikan pelayanan kepada para pengguna.
Semua aktivitas tersebut penting agar aplikasi ini dapat berjalan dengan baik. Elemen ke-8 adalah key partnership atau kerjasama utama. Nantinya, Smart Class ini akan bekerja sama dengan universitas dan kampus untuk memperluas penggunaan aplikasi di lingkungan mahasiswa. Selain itu, Smart Class ini juga dapat bekerja sama dengan komunitas mahasiswa dan influencer kampus untuk membantu promosi aplikasi ini. Lalu, kerjasama dengan penyedia cloud atau server ini juga penting untuk menjaga performa aplikasi tetap stabil. Nah, dengan adanya partner, bisnis ini dapat berkembang lebih cepat. Lalu, elemen yang terakhir atau elemen ke-9 adalah cost structure atau struktur biaya. Nantinya, biaya utama dari aplikasi Smart Class ini meliputi biaya pengembangan aplikasi, biaya server hosting, dan biaya maintenance system. Selain itu, terdapat juga biaya promosi dan gaji untuk tim developer. Nanti biaya lainnya adalah pengeluaran untuk update fitur dan peningkatan dari keamanan aplikasi. Walaupun membutuhkan biaya operasional, aplikasi ini merupakan peluang bisnis yang cukup baik karena target pasarnya yang luas. Jadi, kesimpulannya, Smart Class ini merupakan aplikasi digital yang dapat membantu mahasiswa dalam mengatur jadwal kuliah, deadline tugas, agar lebih mudah dan efisien. Dan melalui presentasi dari bisnis model Canvas ini dapat diketahui bahwa Smart Class ini memiliki peluang untuk berkembang karena menawarkan solusi yang bermanfaat bagi para mahasiswa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.